Kalian sadar nggak ada pahlawan yang hidup di antara kita? Sering banget kita temui, bahkan sering kita makan. Tapi ceritanya, wah sering banget kita lupain. Hari ini kita bakal bongkar biografi rahasia dari seorang pahlawan pangan yang kekuatannya sering kita anggap remeh. Jadi gini, kita kan lagi pusing cari solusi buat masalah-masalah besar dunia. Ketahanan pangan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan. Pernah kepikiran nggak kalau jawabannya mungkin udah ada dari dulu, di depan mata kita? Jadi, siapa sih pahlawan yang terlupakan ini? Dia ini sebenarnya ada di depan mata kita loh. Akarnya udah keliling dunia, melintasi samudra, dan dia punya kekuatan tersembunyi yang bisa banget mengubah masa depan kita semua. Kira-kira siapa ya? Oke, udah cukup teka-tekinya, langsung aja kita kenalan sama pahlawan kita. Ini dia, sang kesatria botani, Ubi Jalar. Atau biar keren, kita panggil aja Mr. Ubi. Yuk kita gali lebih dalam kisah epiknya. Nah, setiap pahlawan super kan pasti punya origin story yang keren ya kan? Sama, Mr. Ruby juga punya. Dan perjalanannya ini bukan perjalanan biasa. Ini tuh sebuah misi global yang dari awal udah ngebuktiin betapa tangguhnya dia. Coba deh kita lihat petualangannya nih. Awalnya dari benua Amerika ribuan tahun lalu. Terus di abad ke-16, Mr. Ubi memulai petualangan globalnya. Istilahnya, dia nebeng kapal-kapal penjelajah Spanyol. Dari situ, dia nyebrang samudra, mendarat di Asia, dan akhirnya nemuin rumah baru di Filipina, Jepang, sampai ke negara kita. Ini tuh bukan cuma pindah tempat biasa. Ini bukti kalau dia tuh tangguh banget dari sananya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, kekuatan supernya. Apa sih yang bikin Mr. Ubi ini spesial banget? Jawabannya ada di dalam umbinya yang warna-warni itu. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa warna ubi itu beda-beda? Ada yang ungu, orange, kuning. Ternyata itu bukan cuma buat cakep-cakepan aja. Itu tuh semacam kode rahasia yang ngasih tahu kita kekuatan super apa yang ada di dalamnya. Anggap aja setiap warna itu kostum superhero yang beda, dengan kekuatan yang beda juga. Warna ungu pekat itu kostum dengan perisai antioksidan super kuat dari antosianin. Kalau yang oranye cerah itu kostum dengan kekuatan beta-karoten yang diubah tubuh kita jadi vitamin A. Keren kan? Beda warna, beda kekuatan. Yuk kita adu mereka, duel para umbi. Di satu sisi ada Mr. Ubi, di sisi lain ada kentang. Kalau kita lihat soal vitamin A, wah Mr. Ubi menang telak. Plus, indeks glikemiknya lebih rendah. Artinya, dia ngelepasin energi pelan-pelan, jadi lebih aman buat gula darah kita. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, lihat deh tabel ini. Ubi oranye itu jagoannya beta-karoten. Kandungannya bisa lebih dari 8.500 mikrogram. Gila, banyak banget kan? Nah, kalau ubi ungu, dia rajanya antosianin, bisa sampai 500-an miligram, dan seratnya juga lebih tinggi. Jadi, milih warna ubi itu benar-benar kayak milih paket manfaat kesehatan yang lagi kita butuhin. Oke, kita udah bongkar gudang senjatanya Mr. Ubi. Sekarang, pertanyaannya, gimana dia pakai kekuatan-kekuatan itu buat kita? Nah, ini dia 4 misi utamanya sebagai penjaga kesehatan kita. Total ada 4 misi penting. Pertama, dia bantu kendalikan gula darah. Kedua, dia jagain jantung kita berkat kalium dan seratnya. Ketiga, dia jadi tameng buat imunitas tubuh kita karena kaya vitamin A dan C. Dan yang keempat, dia dukung pencernaan biar lancar jaya. Lengkap banget, 4 misi krusial dalam satu umbi sederhana. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Kisah Mr. Ubi ini terus berlanjut, bahkan makin relevan buat zaman sekarang, buat ngadepin tantangan-tantangan modern kita. Tapi sebelum kita ngomongin masa depan, kita harus paham dulu masa lalunya. Coba kita lihat kutipan ini. Di pegunungan Papua, ubi jalar itu bukan cuma makanan. Dia itu pusat dari tradisi sakral bakar batu, ritual masak bareng-bareng yang jadi penopang kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Ini benar-benar jadi pilar peradaban. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya pahlawan kuno yang begitu berakar sama tradisi ini tiba-tiba bisa jadi solusi buat masalah modern, kayak krisis energi dan sampah plastik? Kedengarannya mustahil kan? Tapi jawabannya bakal bikin kalian kaget. Ini dia transformasi pertamanya jadi sumber energi bersih. Pati yang banyak banget di dalam Mr. Ubi itu bisa diubah jadi bioetanol. Ini bahan bakar dari tumbuhan yang bisa diperbarui. Salah satu cara dia ngebantu kita lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Terus, seberapa besar sih potensinya? Angka ini bakal bikin kalian kaget. 1 hektar lahan ubi jalar itu potensinya bisa menghasilkan sampai 5.000 liter bioetanol tiap tahun. 5.000 liter. Itu gede banget loh, kontribusi yang sangat berarti untuk energi alternatif.
Nggak cuma jadi bahan bakar, ada lagi transformasi kedua yang nggak kalah kerennya, melawan sampah plastik. Pati yang sama bisa diolah jadi bioplastik. Plastik yang ramah lingkungan, yang bisa hancur kembali ke alam. Bayangin aja, kantong belanja atau bungkus makanan dari ubi. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, luar biasa kan? Dia mulai sebagai penjelajah dunia, terus jadi gudang nutrisi buat tubuh kita. Jadi pilar budaya yang penting banget dan sekarang jadi salah satu kunci buat masa depan kita yang lebih hijau dan berkelanjutan. Biografi yang benar-benar epik. Nah, setelah dengar semua ini, saya mau tanya lagi ke kalian. Ubi jalar yang sederhana yang sering kita lihat di pasar, ternyata pahlawan super yang selama ini sembunyi di depan mata kita kan?